Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tambah semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dapat bermanfaat. Berdoa surah Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Di sini masih bersama Bu Ana Ulaika. Masih pada lanjutan materi sebelumnya, pada bab sebelumnya. Dan untuk lanjutannya yaitu mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya sudah Bu Ana jelaskan mengenai pengaruh positifnya, dan saat ini Bu Ana akan menjelaskan mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bisa kalian lihat pada layar HP Anda, layar HP kalian, bisa kalian lihat. Pada pengaruh negatifnya, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini ada beberapa aspek-aspek pengaruh negatifnya, yaitu ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Satu persatu akan Bu Ana jelaskan. Adapun dampak negatif dari kemajuan iptek dari segi aspek politik, yaitu globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila. Nah, ideologinya apa nih yang mengancam ideologi Pancasila? Nah, seperti munculnya ideologi liberalis dan komunis. Adapun penjelasan dari ideologi liberalis dan komunis yaitu ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal memengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa memerdulikan hak orang lain. Jadi lebih ke egois ya. Untuk ideologi liberal ini dia lebih memikirkan diri sendiri, atau dalam arti dia tidak memperdulikan hak orang lain tetapi hanya memperdulikan hak diri sendiri saja. Ini adalah pengaruh negatif dari kemajuan iptek dari segi aspek politik. Adapun dampak negatif dari aspek ekonomi itu yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar. Produk-produk luar negeri akan masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Yang dimana maksud dari kesenjangan sosial ini yaitu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu muncul karena akibat persaingan bebas ya. Yang ketiga yaitu penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Yaitu tenaga kerjanya itu maksudnya adalah tenaga kerja dengan menggunakan tenaga manusia itu sekarang itu ditinggalkan, dan sekarang itu lebih memilih ke tenaga mesin. Ini adalah aspek ekonomi dari pengaruh negatifnya dari aspek ekonomi. Dari segi aspek sosial budaya, yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif adalah membeli atau menggunakan barang-barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan dasar kebutuhan. Jadi dia membeli barang-barang itu bukan atas dasar kebutuhan, tetapi dia lebih berlebihan dalam membeli kebutuhannya itu, tujuannya yaitu untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Yang kedua yaitu munculnya sikap hidup hedonisme, adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Lalu yang ketiga yaitu munculnya sikap individualisme. Dia tidak memikirkan orang lain tapi lebih memikirkan diri sendiri. Yang keempat yaitu munculnya kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu munculnya gaya hidup westernisasi atau juga dikenal
Orientalisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan. Jadi untuk pengertian dari gaya hidup westernisasi ini yaitu dia lebih meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan. Yang terakhir yaitu dari aspek sosialis sendiri yaitu memudarnya semangat gotong royong. Adapun pengaruh negatif dari kemajuan iptek dari segi aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yang pertama munculnya aksi radikal. Makar adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius. Itu pengertian dari makar. Lalu tindakan anarkis dari masyarakat. Nah, ini adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.